Om Swastiastu. Halo Ibu Bapak Guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Nyoman Winnie Putri, guru dari SMP Negeri 5 Mengui, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, akan melakukan aksi nyata dengan judul menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Dalam topik Merdeka Mengajar ada 5 modul yang akan kita pelajari, mulai dari mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, serta pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul 1, kita akan belajar tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Tentunya, kita sebagai pendidik selain dapat mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik, juga seharusnya mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Pendidik hadir setiap hari untuk murid, hadir untuk terus menambah kapasitas diri, maka dari itu sebagai pendidik, kita perlu terus belajar agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman, sehingga nantinya bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Selanjutnya, pada mendidik dan mengajar, kita akan belajar tentang apa itu mendidik dan apa itu mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Maka dari itu, mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan yang dikenal dengan sistem AMOM. Dengan istilah Ingarso Sungtolodo, sebagai guru kita di depan memberikan teladan kepada siswa, Ing Madio Mangunkorso, artinya guru di tengah-tengah memberikan semangat kepada peserta didik, serta Tuturi Handayani, artinya guru di belakang selalu memberikan dorongan atau motivasi kepada murid. Selanjutnya, di modul 3, kita akan belajar tentang bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu alam maupun zaman. Kodrat alam adalah kekuatan dan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada masing-masing diri peserta didik. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi atau keadaan diri yang terima kasih. Om Santi 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 Om. Yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat maupun perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatannya sesuai dengan kodrat alam dan zaman, maka kita harus menggunakan asas trikon. Apa itu asas trikon? Nah, asas trikon itu ada 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, di mana kontinu itu merupakan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, dan dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, di mana pengembangan pendidikan dilakukan dengan mengambil berbagai sumber. Dan konsentris, yaitu pengembangan pendidikan dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri. Selanjutnya, pada modul 4, kita akan belajar tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di sekolah saja, melainkan juga lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, selain mampu mengajar, guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik agar mampu mencapai pembelajaran yang bermakna. Fungsi pendidikan adalah
mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.